ditanya apakah termasuk Gibran ini bacawa pres termasuk dinasti politik, tadi baca pres Prabowo Subianto yang juga sekaligus Ketua Umum Prabowo Subianto menjawab dinasti politik salahnya apa. Nah, berkaitan dengan dinasti politik ini juga ada survei Litbang Kompas saudara yang menunjukkan 60,7% responden menyebut majunya wali kota Solo yang juga merupakan putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 adalah bentuk politik dinasti. Survei dilakukan dengan pengumpulan pendapat melalui telepon pada tanggal 16 hingga 18 Oktober dan lebih lengkapnya kita akan bahas terkait dengan isu politik dinasti ini terkait dengan majunya putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 bersama peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu. Selamat sore Mas Yohan. Selamat sore. Tadi ketika ditanya nih oleh responden, apakah terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres ini merupakan sebagai bentuk politik dinasti? Ada 60,7% menyatakan iya, sementara 24,7% menyatakan bukan bentuk politik dinasti. Sisanya responden menyatakan tidak tahu. Jadi ini bisa dikatakan respon publik negatif dengan majunya Gibran? Iya, sejak pendapat ini kan juga sering kita menangkap persepsi publik ya. Kita tahu ketika jajak pendapat ini dilakukan, proses di Mahkamah Konstitusi itu kan sedang berjalan ya. Dan kita tahu opini publik pada saat itu memang selalu dikait-kaitkan wacana Gibran Rakabuming Raka dalam bursa capres itu dikait-kaitkan dengan wacana soal politik dinasti. Karena itu kita ingin menangkap apa benar ketika Gibran masuk dalam kontestasi itu juga bagian dari politik dinasti ya. Kita ingin menangkap respon publik ya, persepsi publik ya. Dan hasilnya memang ada 60,7% yang mengatakan publik mengakui, responden mengakui bahwa ketika Gibran itu maju dia sebagai cawapres itu adalah bentuk dari politik dinasti. Sebagian yang lain menyatakan sebaliknya tidak menjadi bagian politik dinasti. Jadi memang kita coba menangkap persepsi publik ketika proses di MK berjalan di satu sisi, di sisi yang lain memang wacana atau diskursus soal politik dinasti itu menguat gitu ya pada akhir-akhir belakangan ini. Padahal kalau kita lihat rekam jejaknya, Gibran ini kan muncul ketika Pilkada 2020 seperti halnya Bobi Nasution, iparnya yang juga maju di Pilkada Kota Medan di tahun 2020. Wacananya tidak begitu kuat dibandingkan wacana sekarang soal politik dinasti yang sama-sama keduanya maju dalam kontestasi politik. Tensinya menjadi kuat ketika memang proses di MK, kemudian hasil MK itu kemudian menyatakan ada yang menyatakan usia 40 tahun menjadi kepala daerah atau pengalaman usia 40 tahun bisa maju Pilpres atau pengalaman sebagai kepala daerah. Artinya memang tensi yang membuat isu politik dinasti ini menguat dan muncul itu tidak lepas dari polemik dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi berbuat tonnya negatif ketika hasil putusan MK. Karena kan tadi baru saja kita dengarkan bersama baca pres Prabowo bilang salahnya apa kalau politik dinasti. Prabowo juga demikian seperti itu. Ya sebenarnya kan tidak ada yang salah dan netral saja ya awalnya ketika kita bilang politik dinasti dalam konstelasi politik hampir semua tokoh sebagian besar kan juga memiliki dinasti. Tapi kan sebenarnya sejauh mana proses prosedural itu dilalui gitu ya. Kita tahu seringkali pernah dulu ada anggapan ketika dipilih langsung oleh rakyat sebenarnya sah-sah saja. Tapi ada tahapan yang sebenarnya kita tidak mungkin publik tidak tahu dalam proses kandidasi ya, proses bagaimana dia menjadi calon, proses bagaimana dia kemudian diputuskan menjadi calon. Ini kan kita tidak tahu, publik tidak bisa mengakses informasi itu. Publik hanya bisa mengakses ketika sang calon itu sudah masuk di surat suara dan kemudian berhak untuk dipilih. Jadi proses potensi politik dinasti praktek ini sebenarnya ukurannya lebih ke prosedural gitu ya, apakah prosedural demokrasi itu dilalui atau tidak. Semua punya hak gitu ya. Jajak pendapat Kompas juga menyebutkan apakah politik dinasti itu jika ada larangan untuk mencegah politik dinasti itu apakah sebuah bentuk membatasi hak politik orang lain, ini pendapatnya terbelah
ya, yang 47,2% menyatakan ya itu akan membatasi hak politik, dan 41,9% tidak membatasi hak politik. Artinya Artinya kalau bisa kita dibilang baca, juga, Mas Wahyu, kalau misalnya mungkin responden ini sebagian besar tidak apa-apa dengan politik dinasti, iya, asalkan ada tahapan demi tahapan yang benar. harus dilalui. Heeh. Ya, benar. Jadi ada menyeimbangkan antara satu sisi hak politik semua orang harus dijamin, di sisi yang lain prosedur demokrasi, tahapan-tahapan proses dari mulai kandidasi, kemudian seleksi dalam konteks pemilihan itu juga harus dilalui dengan benar, dan semua orang punya kesempatan yang sama baik di tahapan kandidasi maupun di tahapan seleksi. Ini yang sebenarnya jadi titik tekan ketika kita seringkali memperdebatkan soal politik dinasti. Padahal kita sudah pernah ada upaya untuk membatasi lahirnya politik dinasti itu dengan waktu itu kasus pilkada ya, di pasal 7 Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 8 tahun 2015 soal larangan bagi keluarga dari petahana, baik Eh, dari keluarga baik sisi atas, bawah, kiri, kanan ya, ipar, kakak, orang tua, anak, itu dilarang selama 1 periode selama petahana menjabat. Aturan ini kemudian diuji materi dan baik, diloloskan oleh MK untuk dihapuskan. Artinya memang upaya yang dinilai karena salah satu alasannya adalah membatasi hak oke. hak politik gitu. Terima kasih untuk ulasannya, Mas Wahyu, Terima kasih. peneliti dari Litbang Kompas terkait dengan dinasti, Mas Yohan maksud saya, terkait dengan dinasti politik Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Presiden Jokowi.